Loh kan nggak ada zaman Nabi imsak, memang nggak ada, cuma itu ihtiyat ulama supaya apa? Ada yang mengatakan katanya nggak apa-apa Beb, nunggu adzan selesai baru nggak boleh makan, ngawur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalata alal khair ibtigha' wa jillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu sunanis shaum wa ramadan, sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika berpuasa atau sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu takjilul fitir, disunahkan untuk mempercepat berbuka idza tayaqqanal ghurub, jika dia yakin sudah masuk waktunya maghrib. Bi khilafin ma idza syakka fayajibu alai ayya'mala bil ihtiyat wa yuakhirul fitrah. Jika dia tidak yakin, masih ragu tentang masuk waktunya maghrib atau tidak, maka wajib dia untuk mengakhirkan berbukanya. Tapi kalau yakin dengan apa? Suara adzan, berarti itu yakin, maka dia wajib untuk mempercepat berbuka. Disunahkan jangan dilambatkan. Contoh, mungkin Anda pulang dari kantor, di tengah jalan adzan, jangan nunggu sampai rumah, berhenti tengah jalan, minum dulu, mungkin makan dulu, kemudian Anda lanjutkan. Tanggung, habis gini 5 menit sampai rumah, 3 menit lagi sampai rumah. Enggak sunnah seperti itu. Sunnahnya langsung dibatalkan. Jadi kalau Anda mungkin pulang kantor, biasanya memang sampai rumah setelah maghrib, maka dianjurkan untuk membawa saku makanan atau minuman. Jadi ketika adzan langsung dibatalkan. Ini hukumnya sunnah. Tapi jika yakin masuk maghrib di waktu setempat, jadi maghribnya jangan ikut balik papan, jamnya HP-nya ikut maghrib balik papan, jangan ikut HP Anda. Kalau HP Anda ikut bro nggak ada masalah mungkin, tapi kalau HP Anda ikut balik papan, memang duluan balik papan waktunya. Jadi dipercepat di sini kalau masuk waktunya adzan maghrib, bukan sebelum maghrib dipercepat. Wah belum adzan nggak apa-apa dipercepat, sebelum adzan itu sunnah makan dulu, nggak ada, nunggu adzan dulu. Jadi adzan dikomandangkan pertama kali, nah itu langsung Anda batalkan. Jangan nunggu adzan selesai, langsung adzan dikomandangkan langsung makan. Atau belum adzan biasanya bunyi sirene dulu. Nah itu berarti sudah masuk waktunya maghrib, makan dulu. Ya, makan nggak ada masalah. Yang penting ada tandanya. Ya kalau di bro kan ada tandanya, sirene dulu baru adzan. Nah itu langsung makan Anda sudah. Ya, itu sunnah. Kemudian disunahkan takhirul fitr, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Jadi berbukanya dipercepat, sahurnya diperlambat. Itu sunnah. Kata Nabi Muhammad, mayazalu ummati bi khairin ma ajalal futur wa akhas suhur. Umatku akan selalu mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan, jangan sahur jam 11, jangan sahur jam 12, jam 1, jam 2, enggak afdol.
Afdolnya kapan? Afdolnya itu 30 menit sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Itu paling afdolnya sahur. Jadi kalau adzan jam 5, nah jam 4:15 sampai setengah 5 itu kalau bisa sudah sahur. Itu paling afdolnya waktu sahur. Jadi seperti orang baca Quran tartil sekitar 50 sampai 100 ayat. Jadi kalau dikira-kirakan itu 30 sampai 45 menit sebelum adzan subuh, itu yang paling afdol. Jangan sahur mepet, kurang 5 menit adzan sahur, waktu imsak sahur. Nah, jangan, akhirnya keburu-keburu Anda. Nanti tengah adzan, Anda tengah-tengah makan, adzan. Ada yang mengatakan katanya nggak apa-apa Beb, nunggu adzan selesai baru nggak boleh makan, ngawur itu. Adzan pertama kali sudah nggak boleh makan, nggak pakai nunggu adzan selesai, nggak ada ya. Adzan pertama kali, adzan subuh pertama kali, apa yang ada di mulut Anda itu harus Anda buang. Setelah Anda buang, kumur. Setelah kumur dibuang kumurannya. Kenapa? Karena ludah Anda tercampur dengan makanan. Kalau tertelan maka batal, walaupun nggak ada nasinya, cuma kuah soto saja sudah dibuang ya, tapi kan masih ada sisa kuahnya itu. Nah kalau nggak dikumur, dibuang, maka batal puasanya ya. Makanya ulama memakai waktu imsak itu menahan, supaya apa? Takutnya kata para ulama tengah-tengah makan adzan, makanya itu disunahkan untuk tidak makan ketika waktu imsak. Itu ihtiyatnya ulama. Loh kan nggak ada zaman Nabi imsak, memang nggak ada, cuma itu ihtiyat ulama. Supaya apa? Supaya kita ini tidak batal ketika puasanya ya. Oleh karena itu kalau bisa waktu imsak itu sudah jangan makan, kecuali kalau terpaksa bangunnya terlambat, itu lain ceritanya. Tapi yang penting sebelum adzan harus selesai. Kalau tengah-tengah adzan, nah pas adzan pertama kali apa yang ada di mulut inilah harus dibuang, tidak boleh tidak. Jadi nggak pakai nunggu adzan selesai loh ya. Kalau Anda nunggu adzan selesai tetap makan cepet-cepetan, minum, tetap batal puasanya ya, tetap batal. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau bisa berbukanya dipercepat, ketika adzan maghrib langsung buka, sahurnya diperlambat ya, sahurnya diperlambat. Jangan sahur jam 1, jangan jam 2, tapi kalau bisa 30 menit sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Makanya kalau bangun jam 4 kurang seperempat itu sudah di setel alarm. Jadi bangunnya itu agak cepat sedikit, nggak keburu-keburu. Ini bangun 3:30 belum nyiapkan manasi, kuah ini goreng lagi, akhirnya makannya jam berapa? Nanti terlambat.